Sallallahu ala Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Sallallahu. Kayak untuk intinya dikit ya. Dan yang kedua, ibu tidak pernah dalam sejarah inti itu lebih besar daripada utuh. Sorry Mas. Karena ini acara inti, insya Allah paling lama 30-20 menit selesai. Oleh karena itu mohon maaf, ini tidak perintah tapi permohonan, di silent dulu HP-nya. Coba tidak pegang HP dulu, karena dari bangun tidur sampai tidur kembali sampai di kamar dia dua lagi gini asik-asiknya megang HP. Selesai HP-nya drop aja kepegang. Bisa kita mulai? Bisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. Yang saya hormati dan saya muliakan, yang mewakili Garis Pendidikan Kota Palangkaraya, yang saya hormati Ketua Kelompok Kerja SD Sekota Palangkaraya, yang saya hormati pengawas SD yang mewakili Ketua Kota Palangkaraya, yang saya hormati seluruh kepala sekolah Kota Palangkaraya dan para guru agama, khusus tahlilan kita Ustaz Ovin. Mohon maaf Bapak, kata-katanya ini segitu saja yang dikirim oleh beliau. Jadi kalau ada disebutkan dan minta maaf, mudah-mudahan kita semua dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Langsung saja Ibu, saya ingin menyampaikan dua hal. Yang pertama, bagaimana cintanya sahabat kepada Rasulullah, dan yang kedua tentang akhlaknya Rasulullah. Insya Allah saya kaitkan dengan tema. Insya Allah, Ustaz, kalau lebih daripada 20 menit, bukti aja. Insya Allah mutambahin. Apalagi saya lihat ini nasinya sudah berbagi, otak lagi, dibungkus lagi. Ini kalau sampai jam 12 rapat bersih. Jadi ulun pertama saya. Yang pertama, ulun pengen cerita. Itu ada di Madinah, namanya adalah Jabal Uhud. Jabal Uhud itu adalah gunung yang terpanjang di Mekah Madinatul Munawwarah. Panjangnya kurang lebih 7 km. Dan gunung ini adalah gunung yang tertinggi di Mekah Madinatul Munawwarah. Dan gunung inilah Rasulullah pernah bersabda, apa kata Rasulullah? Gunung yang kucintai dan mencintai aku dan bersama aku dalam surga adalah Jabal Uhud. Kenapa? Karena di sini sejarahnya luar biasa. Orang-orang yang dicintai oleh Rasulullah meninggal di sini, termasuk paman beliau yang bernama Sayyidina Hamzah, ditombak oleh Wahsy, dibelah dadanya oleh Uhud, diambil jantung dan hatinya, dimakan mentah-mentah di hadapan Rasulullah SAW. Insya Allah, Ibu, insya Allah. Biqudratillah, dengan kuasa Allah, insya Allah apabila dia diberikan kesempatan nanti
ziarah ke Madinatul Munawwarah, ziarah ke makam Rasulullah, insyaallah pian akan dibawa ke gunung. Mudah-mudahan diberikan kesempatan untuk itu. Amin. Amin. Mohon maaf, saya sampaikan yang namanya haji dan umrah itu adalah seluruh masyarakat. Satu rahasia daripada rahasianya Allah bukan lagi itu. Tadi saya bawa rombongan beberapa sekian orang itu banyak yang menangis di hadapan dulu. Ada yang menyangkal Ustaz Edi berangkat, ada yang menyangkal Ustaz Edi pulang, ada yang menyangkal itu bisa ziarah kepada Rasulullah. Itulah rahasianya. Yang penting dia berdoa dan yakin. Jangan berdoa jangan yakin. Ya Allah, pulang. Bisa ada kalau pulang, yakin. Ya. Bahkan mohon maaf amal paling gampang itu kan surat Waqiah yang malam itu sama surat Al-Qur'an itu. Kembali ke takbir. Ini Jabal Uhud Ibu. Setelah terjadi peperangan, ternyata pasukan Rasulullah itu dipukul mundur oleh kafir Quraisy. Lalu ada satu lubang, ada yang mengatakan lubang ini dibikin oleh syaitan, ada yang mengatakan lubang ini dibikin oleh orang munafik. Akhirnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersembunyi dalam ini lubang. Ternyata lubang ini adalah jebakan kafir Quraisy. Karena Rasulullah masuk, ternyata puluhan pemanah pasukan Quraisy siap untuk memanah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan targetnya harus meninggal. Coba lihat ceritanya sahabat. Abu Dujana itu melihat Rasul target yang dipanah oleh puluhan pemanah pasukan Rasulullah. Abu Dujana lari ibu. Mohon maaf, saya berdiri. Contoh aja yang bukan ibu, itu sangat berbeda. Ini contoh aja. Akhirnya mohon maaf, dia peluk Rasulullah dibuat seperti ini ibu. Maka dia biarkan punggungnya dipanah oleh kafir Quraisy. Menurut sahabat Ra'ayna, saya tidak melihat punggungnya Abu Dujana kecuali seperti binatang orang. Begitu banyaknya musuh panah yang menangkap di badan beliau sampai beliau tersungkur dengan tujuan apa? Agar menyelamatkan Rasulullah SAW. Ini sahabat saya juga. Yang kedua, ibu, menurut riwayat Rasulullah itu naik ke atas, lalu dilempar batu oleh yang bernama Utbah. Dilempar oleh batu kena helmnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, pecah helmnya, rantai helmnya itu masuk. Menurut riwayat dari kepala yang mengatakan di pinggir Rasulullah, masuklah rantai itu setelah ditarik oleh seseorang yang di kepala Rasulullah SAW. Sahabat ibu bagaimana cara melepaskan? Kalau bahasa Inggrisnya itu, kalau di kuit, dicongkel gitu, Rasulullah kesakitan. Akhirnya ada sahabat yang bernama siapa? Ubaidah ibnu Jahal. Akhirnya apa? Beliau gigit dengan gigitnya. Begitu kuatnya rantai ini dari kepala Rasulullah, beliau gigit, beliau tarik, lepas rantainya. Lepas juga giginya. Masih ada lagi satu rantai karena dia begitu cinta dengan Rasulullah, dia tarik lagi, lepas rantai, lepas juga gigi. Menurut riwayat berlumuran darahlah wajah yang baik dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika itu tidak bisa dikenali. Kenapa? Begitu banyak darah yang mengalir di wajah beliau. Akhirnya siapa? Malik bin Sunan tidak bilang, tapi dia hisap dengan mulutnya, dia terekam darah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Itulah hidayah Rasul. Dan alhamdulillah, Pak Qasim terakhir tadi saya bawa ke tempat persembunyiannya Rasulullah itu. Sampai sekarang, bekas darahnya Rasulullah 14 tahun yang silam masih berbau. Ini saksi. Jadi kalau kita lihat itu berbau harum. Kenapa? Bekas darahnya Rasulullah masih berbau. Mudah-mudahan dia diberikan kesempatan. Inilah cerita para sahabat. Kita ini kan kadang-kadang ngomong cinta dengan Rasulullah. Cinta dengan Rasulullah. Cinta itu, definisi cinta itu
Yang kawan berhutang di mana satu cintanya itu punya hati. Jadi orang yang dia cintai maka dia mengorbankan segala-galanya demi orang yang dia cintai. Bagaimana orang yang dia cintai itu sekarang ini itu cintai. Jadi tidak cinta, mohon maaf kalau sangat hati menolak. Tuh yang di sana. Kalau di sini insya Allah sama. Contoh kita katakan mama lewat jalannya di kantong ada duit 50.000, 2.000, 5.000 katanya. Lewat jalannya itu keluar pengalaman masing-masing. Jarang kita berani berspekulasi pelajaran apa yang diambil asli dihidupin dulu aja pada dihidupin. Bila keambil yang 50, astagfirullah begitu. Padahal mohon maaf, sedekah adalah amal yang paling dicintai oleh Rasulullah SAW. Ini yang pertama. Yang kedua, 10 menit. Artinya apa daripada diturun akan orang berkurang seorang. Dan mohon maaf menurut kayak tersinggung lah. Menurut bila ceramah 1 jam itu normal. Kalau 2 jam ada normal. Kalau 3 jam gila. Coba kalau 1 jam, kalau 2 jam kiri kanan ada normal. Yang 3 berarti 1 jam. Iya. Bukan waktu yang benar. Yang kedua, saya ingin cerita tentang akhlak yang harus saya kaitkan dengan tema kita. Di mana kita ambil di dalam surah At-Taubah ayat 128. Apa ayat At-Taubah 128? Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minin. Ini ada 3 sifat. Masya Allah, kalau kita mengamalkan 3 sifat ini, insya Allah ini akhlak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini bagian daripada akhlak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang pertama, Rasulullah itu azizun alaihi ma'anittum. Rasulullah itu orang yang sangat berempati kepada orang lain. Rasulullah itu orang yang sangat peduli kepada orang lain. Rasulullah itu akan merasa sedih kalau sahabat sedih. Rasulullah itu akan merasakan gelisah kalau sahabat tidak gelisah. Rasulullah tidak akan merasa nyaman kalau sahabat yang tidak nyaman. Apa yang dirasakan oleh para sahabatnya, apa yang dirasakan oleh orang lain, itulah yang dirasakan oleh Rasulullah SAW. Dan mohon maaf ini yang berat dalam hidup kita. Benar atau tidak? Manusia itu sifatnya individualis. Manusia itu sifatnya yang penting saya nyaman, yang penting saya enak, yang penting saya bahagia. Kadang-kadang peduli sama orang lain sifat manusia. Lalu kali-kali kalau memotong, mohon maaf, yang dilihat mohon saya dulu, mohon saya dulu. Kali-kali Tuhan gitu. Karena manusia itu egois, yang penting dia bahagia, yang penting dia senang, yang penting dia tetap, yang peduli dengan orang lain. Rasulullah mengajarkan tidak sempurna iman seseorang. La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu. Tidak sempurna iman seseorang kalau dia mencintai dirinya sama seperti dia mencintai saudara. Saya ingin cerita, boleh atau tidak? Boleh atau tidak? Ada orang datang ke rumah ini mungkin 5 tahun 6 tahun datang orang ke rumah ini. Jadi Bu, datang orang ke rumah ini. Jadi Bu, datang orang ke rumah ini. Terus kita nyatakan biasanya nggak gitu. Jadi orang datang ke rumah ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada apa yang anu santai ulun hendak hajat orang apa hajatnya? Ulun hendak mengumpulkan orang. Orangnya mohon maaf itu bukan melecehkan, bukan menjulitkan seseorang. Orang sederhana dengan hanya pakai kendaraan itu Honda kecil. Kemudian ulun pepet pun bertanya, dia sudah umrah atau kemudian sini ulun belum umrah. Cuma beberapa tahun kemarin itu sudah haji reguler.
Dan ulun sudah memandang Baitullah, ulun sudah tawaf di Baitullah, ulun sudah ziarah ke makam Rasulullah, ulun pengen Ustaz sedikit ada sedikit ulun ini anak pemurahan pun. Cuma dengan syarat Ustaz jangan diadakan ulun dan umrah. Mohon maaf, ini nasihat dari kita semua. Ini orang sederhana, umrah pada teman masih memikirkan orang. Amun kita jangan punya awak kita. Betul. Good. Subhanallah. Dengan syarat apa ya? Dengan syarat yang diadakan aku yang menggunakan. Sampai sekarang Pak, yang berapa umrah kiranya pun menggunakan sendiri. Tahun depan ada lagi kok. Ini makhluk ini dapat. Tahun depan ada dapat kita ambil lagi. Cuma bedanya ada di burung itu apa? Ya. Tahu sih baru. Sama dengan pakaian yang sederhana, bajunya tidak tidak bagus sederhana sekali. Ustaz ada najar pun juga ada baju mau merasakan. Cuma Ustaz ini sudah menabung sama bulan. Cuma belum silakan, ternyata sampai ke tutup. Ulun minta tolong lawan pihak awak kita sama Rasul. Ini seriusnya. Ada apa? Udah oke. Siapa? Artinya apa? Memikirkan orang sampai menabung berisikan rezekinya, anak menggunakan orang masa kita yang lebih dari kita wajib. Betul tidak? Akhirnya apa? Tapi subhanallah sampai sekarang dia minta rahasiakan sampaikan saya membantu saya apa saya ambil cerita itu inilah orang yang ma'aditum alaikum orang yang peduli dengan orang lain merasakan penderitaan orang lain dia tidak akan senang dengan orang lain senang dan tidak sempurna iman kesempurnaan iman itu bukan hanya orang sujudnya lagi maka jilbabnya tertutup kaki ke pengajian hadir sudah yang berjamaah tidak pernah ketinggalan tapi lawan orang lain dan anak buah kami anak mana orang itu ada makhluk itu ada padahal penyembahnya lagi sujud lagi ibadah tapi orang lagi anak seorang aja maka la khair dan menjaga wala yumkan lain tidak ada kebaikan orang anak buah lebih dari orang mana apa pun yang disebut apa pun yang kalau tidak ada rasa peduli dengan orang lain apalagi memakan orang maka Rasulullah mengatakan hadis ada itu ini bu ibadah yang terbesar adalah bagaimana kita mengorbankan kepentingan kita dari kepentingan orang itu ibadah yang paling besar dan itu cara dilakukan kita mohon maaf dapat nasi kotak di kadang-kadang ibu-ibu itu sakit juga dapat nasi kotak itu bisa dijenguk Betul kalau bisa dijenguknya ini berarti jenguknya komentarnya harus nikmatnya yang memberi muatan ada makhluknya itu ada kalau di sini semuanya Iya. padahal Muhammad aku mengatakan Allah kalau suruh amalan yang paling dicintai kata Allah adalah memberikan kegembiraan di hati orang yang beriman walaupun hanya musliman. Perlu kita lihat cerita seorang sahabat Ibu Syarif. Ya, namanya kalau Sampai zuhur. Sama namanya Bu Ibnu Jarir. Sama namanya Ibnu. Bapak-bapaknya ini bisa nakal. Betundung, makbul, makbul. Lagi murid cara murid HP. Kalau nggak ada main HP gitu ya.
selfie. Maka foto selfie itu jarak pada si pemilik. Iya, bujur. Sekiranya itu, mana harus bertanggung salah kawan. Pangling. Kembali jadi menjadi kami menjadi apa? Pertama kali saya bertemu dengan Rasulullah sampai akhir hayat beliau, saya tidak pernah melihat wajah Rasulullah dalam keadaan buruk. Setiap kali pandang, selalu wajahnya itu menyenangkan hati dan selalu dalam keadaan senyum, melihat dan mata para sahabat. Nyaman dilihat tuh. Mohon maaf yang tersinggung, jelek itu kan takdir. Cantik juga. Tapi kan senyum, kelihatan ramah itu kan bisa diusahain. Benar atau tidak? Benar. Jangan rumah kayak itu jelas tuh. Apalagi akhir bulan. Mohon maaf. Dan senyum ini kelihatannya gampang. Menyerahkan untuk mengeluarkan gigi. Tapi bagi orang yang susah, senyum naik. Maka dia belajar dari senyum. Jangan turun dari sandal senyum. Masuk ke mobil senyum. Ketemu kucing senyum. Misalnya laki dia, ini. Jadi kemudian ini Rasulullah dari awal sampai menjelang wafat beliau setiap ketemu wajah senyum. Dan ini hal yang sangat luar biasa menyenangkan. Pada suatu saat kami ini yang berkesan dalam hidupku. Waktu itu rapatlah seluruh tokoh-tokoh masyarakat perwakilan dari Fakir Quraisy, dari tokoh Quraisy, dari tokoh A, tokoh B, tokoh B dan sebagainya. Ternyata Ibnu Jarir tidak terlambat. Setelah datang ke Makkah tidak ada tempat. Semua orang pengen dekat dengan Rasulullah SAW. Ibnu Jarir bingung mencari tempat yang mana. Rasulullah memulihkan dan memulihkan tidak ada tempat lagi. Sahabat khusus memandang Rasulullah SAW. Akhirnya akhlak Rasulullah SAW. Beliau lepaskan burdah beliau, sorban beliau hamparkan dengan tangan yang mulia di samping beliau. Dipersilahkan Ibnu Jarir hidup di dekat Rasulullah SAW. Ibnu Jarir mengambil ini burdah mengambil selendang lalu mencium dengan menangis. Ya Rasulullah, saya tidak layak untuk duduk di burdah engkau ya Rasulullah. Diletakkan di badan Rasulullah SAW lalu dia mendoakan apa? Akramallahu lah, mudah-mudahan Allah memuliakan engkau sebagaimana engkau memuliakan. Artinya apa? Rasulullah itu tidak memandang siapapun dengan siapapun, bergaul dengan siapapun. Rasulullah tidak memuliakan seseorang yang dilihat bukan status sosialnya, tapi dia adalah manusia yang wajib dihargai dan wajib dihormati dan dengan akhlak Rasulullah SAW. Maka Muhammad tugas dia mungkin sama dengan tugas guru memiliki santri, memiliki guru-guru pondok dari mungkin permasalahannya Pak. Ini bakal pengasuh, gurunya kacau, pengasuh, tuntutan, pengasuh. Maka orang diangkat repot. Kita punya tanggung yang sangat, tapi mohon maaf belum yakin. Kalau niat kita ingin mendidik, niat kita ingin memperbaiki akhlak mereka, niat kita bagaimana dia mulia di sisi Allah, insya Allah semua pengorbanan kita lakukan akan menjadi amal jariah dan mencatat kebaikan di sisi Allah Subhanahu. Amin. Mohon maaf dalam kesulitan kita dari dunia. Benar betul. Maka saya bilang baiklah mengalir keluar kalau mengalir sekedar mengajar selesai tugas terima gaji selesai. Tapi kalau murabbi selain dia mengajar dia berpikir bagaimana akhlak, bagaimana anak itu memiliki akhlak yang bagus, bagaimana anak itu bertobat, bagaimana anak itu bisa menjadi kebanggaan orang tua. Itu murabbi. Dan karena dia berpikir demikian, anak itu beramal soleh dengan sebuah nasihatnya, dengan sebuah kedua baiknya, maka dari Allah selama anak itu berbuat baik, maka selama itu kebaikan hal itu bagi kita sampai hari kiamat. Itu adalah amal jariah, bukan didapatkan dari anak kandung kita, tapi dari anak didik kita, yaitu didik menjadi anak-anak yang soleh. Dan mohon maaf, itulah yang dilakukan oleh Rasulullah SAW kepada para sahabat. Penutup terakhir, Rasulullah itu Bapak Ibu
likuli syai'in mi'yarun. Setiap sesuatu itu ada takaran yang ada di dalam. Maka takaran akhlak ini mulia atau tidaknya adalah contoh Rasulullah SAW. Mohon maaf Ibu, Rasulullah itu idza iltafata jami'an. Rasulullah itu kalau dipanggil orang, Rasulullah pada pagi itu menoleh dengan kepalanya begini. Rasulullah itu kalau dipanggil orang, dia menoleh selalu dengan mata. Rasulullah wadahat rizal maaf. Rasulullah itu mohon maaf, saya pernah memanjangkan kaki di hadapan Rasul. Kira-kira saya pengen tanya. Kalau Rasulullah itu memanjangkan kaki dari sahabat dia, sahabat mana itu? Tidak ada. Kira-kira sahabat benci atau tidak? Malah orang tadi Rasulullah mengajarkan hal yang paling kecil, walaupun beliau orang yang paling mulia, kalau oleh dia masuk surga, tapi masih menghormati orang. Kenapa? Dia tidak pernah mengelurkan kakinya kepada orang. Jika ini tidak pernah dia ulur. Jika ini hanya kata-kata tidak ada. Pertama ketemu bagus, itu hasil langsung tidak ada pulangnya. Bagi memanggil sebarang, makin dekat, makin berhadap, makin dekat, makin berhadap, makin dekat, makin berhadap. Maka orang benci dari Rasulullah SAW. Yang ketiga, Rasulullah itu mohon maaf, pendengar yang baik. Kalau kawannya terkesan tidak ada pernah memotong pembicaraan orang lain. Kalau kita kan beda orang terkesan tawa yang sedikit. Kawan. Masya Allah, Rasulullah SAW. Dan Rasulullah SAW apabila ada orang berbisik di telinganya, dia tidak pernah berbisik di telinganya sampai orang selesai berbisik ini. Dan Rasulullah SAW bila bersalaman dengan orang baik, Rasulullah tidak pernah melepaskan tangan dari lalu ada apalagi orang memegang tangannya. Bersahabat hubungan Rasulullah SAW sampai orang sendiri yang malu melepaskan tangannya. Begitu Rasulullah. Dan Rasulullah ada pernah bersalaman bagi orang itu sering hormat. Kalau ini pejabat salah yang singgung berada. Tidak setak namanya ini pakai. Hormat. Jangan siap orang lain. Kalau yang menyalami sama hadis, kalau menyalami tak biasa menyalami pejabat sambil mohon maaf, mungkin dia berbicara sebentar saya miskin, sebentar saya sakit ini benar tidak? Benar kata Rasulullah di semua kehidupannya. Lakat kana lakum ya Rasulullah SAW. Dan terakhir Rasulullah itu Pak selalu membantu pekerjaan istri. Obat. Hidup. Rasulullah itu selalu membantu pekerjaan istri. Subhanallah. Kalau bajunya sobek dia yang mengheci. Mohon maafkan kalau dia yang tutup dia parah sendiri. Tutup kaki. Masya Allah. Ini pikirannya mana ini? Tutup kaki. Dia parah sendiri. Mohon maaf. Ini alhamdulillah Rasulullah SAW. Makanya obat. Jadi kalau kepada Bapak mohon maaf, mencuci itu tidak boleh dipakai. Hidup. Mohon maaf, membersihkan rumah tidak kewajiban istri. Menggaduh anak adalah kewajiban istri. Yang kewajiban istri apabila diperintah oleh suami wajib menggawi. Ya Allah. Maka wajar kalau Rasulullah itu dicintai oleh para sahabatnya. Kenapa? Semua perbuatan yang punya adalah menunjukkan dan membiasakan orang lain. Dan manusia itu ibu bagaimana status sosialnya pasti jadi dihargai. Benar tidak? Makin orang miskin makin sedikit perasaan. Makanya Rasulullah tidak ada orang miskin aja bahwa tidak macam aja apabila tidak orang miskin.
dan tambah sementara menghargai orang. Jadi kita kalau pejabat mengundang undangan yang buat yang protes hari hujan datang, lima orang miskin undang jauh bukannya itu kalau yang dalam besok kenal dan mereka orang ini itu guys kepala bukan semua harus kepala kalau itu kadang-kadang pohon akan kita hanya status sosial orang, kadang-kadang penghargaan kita hanya status sosial seorang. Pada Rasulullah ada orang yang lebih peduli orang lain dan menghargai siapapun orang lain. Itulah yang dikatakan irham berarti yang Allah berikan sama saya yang orang lain bukan bumi maka Allah berikan. Yang kedua dan ketiga akhlaknya Rasulullah kita sambut ahlul karim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih yang sertifikat kepada Ustaz